Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cemin dimanapun Anda berada, hari ini kita mendapatkan satu lagi sebuah kisah nyata yang diceritakan oleh seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cemin dimanapun Anda berada, hari ini kita mendapatkan satu lagi cerita, sebuah kisah nyata yang bersumber dari seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya. Jadi kisah ini adalah sebuah kisah nyata yang diberi judul Pemujaan Pesugihan. Kisah ini bersumber dari kehidupan nyata seorang sahabat yang berada di daerah Surabaya. Sebenarnya dia malu untuk bercerita karena memang ini menyangkut atas nama keluarga besarnya. Namun entah kenapa tiba-tiba dia menelpon dan mengajak kami untuk bertemu di tempat ngopi. Jadi akhirnya kami saling curhat. Dia bercerita tentang kisah perjalanan hidupnya yang sampai saat ini masih teringat di dalam benaknya. Sebenarnya kejadian ini sudah lama, tapi apa salahnya kalau saya ceritakan kisah saya di Cemin FM agar bisa menjadi pembelajaran bahwa pemuja itu sesat. Dan baiklah, saya akan mulai menceritakan kisah saya. Saya merupakan anak perempuan paling bungsu di antara 5 bersaudara. Namun sampai cerita ini saya beberkan, semua keluarga saya sudah tidak ada. Dan hanya tinggal saya seorang diri yang masih hidup, dengan tante-tante saya yang masih terbilang saudara jauh. Sementara ayah, ibu, dan saudara kandung saya sudah meninggal dunia. Saya seorang sarjana lulusan universitas bergengsi di Surabaya. Dari hasil buka restoran itulah orang tuaku bisa membiayai kakak dan aku sampai menjadi seorang sarjana. Bahkan kehidupan kami di masyarakat terbilang kami termasuk golongan orang kaya, di mana setiap hari raya kurban, orang tua saya selalu berkurban 5 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Itu setiap tahunnya. Namun entah kenapa kalau disarankan menunaikan ibadah haji, ayah dan ibu itu selalu menolak. Dan naudzubillah, orang tuaku jauh dari sholat dan puasa. Hanya zakat fitrah dan kurban aja syariat Islam yang dikerjakannya. Dari restoran yang dipunyai orang tua, itulah segala kemewahan yang aku nikmati. Namun yang aku herankan dulu sewaktu kecil, ada sebuah kamar tepatnya di belakang sendiri yang tidak boleh dibuka. Di usia yang masih kecil itulah semua saudaraku, kakak, dan termasuk aku mengacuhkan dan menuruti saja apa yang sudah diperintahkan oleh orang tuaku. Dari waktu ke waktu usia kami beranjak dewasa, aku selalu tanya ke ibu, "Ibu, kenapa sih setiap Kamis malam Jumat Legi ibu sama ayah selalu pakai pakaian hijau? Dan aku lihat ibu tuh aneh selalu beli dupa." Tanyaku kepada ibu. Lalu kata ibuku, "Sudah diam aja, ini sudah tradisi keturunan nenek moyang ayahmu yang harus menghormati leluhurnya." Dan itulah alasan yang dilontarkan oleh ibu. Dan ibu selalu melarang anaknya untuk sholat.
Berhubung saudaraku laki-laki semua, kakakku jadi bejat, diskotik, dan obat-obatan terlarang, serta pelukan kupu-kupu malam tiap harinya dinikmati. Entah kenapa dengan aku, setiap aku dikasih ibu uang buat foya-foya, aku selalu meragu. Waktu itu aku masih SMA, aku sering curhat ke guru agamaku. Dan secara sembunyi-sembunyi aku selalu sholat dengan mengunci terlebih dahulu kamarku. Takut ketahuan sama ayah dan ibu, karena pernah aku dapat kado mukena dari kekasihku dibakar sama ayahku. Rupanya dengan sholatku itulah keadaan restoran ibu menurun dan sepi. Entah dari mana asalnya, waktu itu kami semua dikumpulkan di ruang keluarga. Ayah dengan mata marah menanyai anaknya satu persatu, "Siapa yang sholat di dalam rumah ini?" Tanya ayahku tuh dengan murka. Terus aku terkejut, namun tetap bungkam. Tapi aku berani bertanya, "Memang kenapa kalau sholat? Bukankah itu perintah agama sebagai seorang muslim? Bukankah ibu dan ayah itu seorang muslim?" Lalu ayahku bentak, "Diam kamu." Aku semakin penasaran dan masih terus berusaha mencari tahu kenapa ayah dan ibu tidak mau sholat. Dan apa hubungannya sholatku dengan sepinya restoran orang tuaku. Tepat jam 1 dini hari, aku mencoba sholat tahajud sesuai petunjuk guru agamaku. Minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat aku membaca ayat kursi, tiba-tiba ada jeritan memecah keheningan. Aku lupa kalau masih pakai mukena. Lalu aku langsung berlari ke sumber suara tersebut. Ternyata kakak sulungku meninggal dengan ada bekas hitam di leher seperti cekikan. Dan suara teriakan itu ternyata kakakku kedua setelah pulang dari diskotik. Rupanya ayah murka, tahu aku pakai mukena, aku dikurung dan dilarang sekolah. Bahkan sajadah dan buku-buku agamaku dirampas ayah. Aku memohon penuh hibah dengan tangis. Namun ayah seperti orang yang sudah kesetanan. Bahkan menuduhku aku biang atau sumber meninggalnya kakakku, di mana sesembahan ayah dan ibu marah. Walaupun aku tidak bisa sholat karena mukena yang tidak ada, aku terus berusaha melantunkan ayat-ayat yang sedikit demi sedikit telah aku pelajari dan aku hafal. Setelah kematian kakak yang aku curigai, namun di mata tetangga orang tuaku mengatakan kakakku kena angin duduk karena sering pulang pagi. Bahkan seorang ustadz yang memandikan sepertinya curiga, namun tetap diam aja. Sebagai tugasnya untuk merahasiakan apa yang terjadi pada mayat tersebut. Itu yang saya ketahui sedikit dari agama, bahwa seorang pemandi jenazah harus bisa menyimpan rahasia keadaan mayat tersebut agar tidak terjadi fitnah. Setelah 1 bulan kematian kakak sulungku, keluargaku tertimpa bencana lagi. Ayah membelikan mobil pada kakak keduaku. Namun saat mobil itu direyen atau dicoba, naas. Kecelakaan itu terjadi dan yang di dalam adalah kakakku kedua dan ketiga. Mereka meninggal di tempat dengan kepala pecah karena tabrakan dengan trailer. Ayah dan ibu seperti tidak ada beban dengan kematian ketiga putranya. Mereka cuma menjawab, itu sudah jalannya. Ini tinggal aku sama kakakku yang nomor 4.
aku sering cerita tentang kecurigaan tingkah laku ayah dan ibu. Namun kakakku ini sepertinya sudah buta mata dan telinga. Mungkin karena jampa-jampi yang sering diberikan ibu, di mana setiap Kamis Legi ayah dan ibu selalu membeli ayam dan disembelih. Sementara darahnya disiramkan ke kepala ular yang sudah diawetkan. Kemudian darah itu disaring di bejana. Ini yang aku ketahui secara tidak sengaja. Setetes darah selalu diteteskan pada kopi kakakku. Sementara aku tidak pernah dikasihnya. Mungkin yang aku ketahui, aku sebagai penerus pesugihan yang dianut keluarga ayah. Sebelum sempat aku diwarisi, aku terlebih dahulu tahu dan menentang. Dan jika aku menolak, maka kata ayah, aku akan melajang seumur hidupku. Bahkan lelaki yang ingin menyetubuhiku pun akan layu. Jadi aku akan tetap menjadi seorang perawan. Karena aku pernah coba bercumbu dengan kekasihku. Alhasil, maaf, kelamin kekasihku langsung loyo. Itu dulu. Karena sekarang aku sudah diruqyah dan dirajah oleh seorang ustadz yang kini jadi suamiku. Alhamdulillah kini aku sudah mempunyai 2 orang anak dan keduanya adalah laki-laki. Waktu itu aku sempat takut juga bakal jadi perawan tua. Namun aku percaya Allah selalu memberikan jalan buat hambanya yang soleh. Aku menangis tak kala aku tahu kalau orang tuaku seorang pemuja pesugihan ular. Apakah itu Blorong? Aku tidak tahu. Dari sering curhat inilah guruku mengenalkan pada aku seorang santri yang katanya bisa membantuku dalam menyelesaikan pelik keluargaku. Dia lulusan pondok terkenal di Jombang. Meskipun aku sudah lulus SMA, aku masih terus sering main ke rumah guru agamaku tersebut. Berbagai pujukan dilontarkan ayah dan ibu agar aku mau mewarisi ilmu pesugihan tersebut. Dengan memberikan darah perawanku buat siluman yang dipuja. Dugaanku salah, orang tuaku ternyata bukan pemuja Blorong. Karena setauku Blorong itu wanita. Namun ini yang dipuja orang tuaku adalah siluman ular laki-laki. Aku terus melawan orang tuaku. Tak lupa berdoa terus kuucapkan. Tatkala aku merasakan ada yang lain di kamarku. Aku semakin memberanikan diri. Doa-doa yang diberikan teman lelakiku itu terus aku baca. Masya Allah, tepat jam 2 malam aku usai sholat tahajud terdengar seperti ada ledakan rumahku terguncang. Namun cuma beberapa saat. Bersamaan itu aku dengar teriakan ibuku dan disusul oleh teriakan ayahku. Aku langsung lari ke kamarnya. Ya Allah, ayah dan ibuku dalam keadaan bugil dengan erangan kesakitan. Namun aku masih terdengar ucapan ibu bahwa dia telah disetubuhi siluman itu dengan teramat kasar. Hingga ibu kesakitan karena maaf, vaginanya hancur. Sementara ayah juga melayani siluman ular yang wanita. Hingga kelaminnya luka dan berdarah. Ternyata orang tuaku memuja sepasang siluman ular yang diwarisi dari leluhur ayah. Dan jika anak perawan tidak mau, maka ibunya yang harus melayaninya. Kulihat ayahku sudah tidak bernyawa dengan kelamin yang hampir putus. Darahnya di mana-mana. Dan tidak ada setengah jam ibuku pun menyusul. Aku histeris,
sekeras-kerasnya. Aku baca doa yang diberikan temanku itu, dan aku baca doa Nurbuah yang terkenal keampuhannya. Dan alhamdulillah sepasang siluman itu sirna bersama asap yang mengepul di dalam kamar. Entah kemana siluman itu. Aku di dalam kamar terus menangisi kedua orang tuaku. Aku telepon guru dan teman lelakiku itu. Mereka membantuku untuk menjaga rahasia ini sampai prosesi pemakaman. Aku bilang ke tetanggaku, ibuku sakit jantung dan disusul ayah juga ikut terserang jantung karena tidak menyangka ibu secepat itu meninggalkannya. Kini semua kekayaan orang tuaku hancur lebur termakan berbagai bencana. Kakakku keempat sekarang menjadi gila saat dirawat di RSJ. Kakakku bunuh diri dengan menyayat sendiri urat nadinya. Ternyata setelah aku ketahui bahwa keperawananku yang ditunggu siluman ular yang selama ini dipuja nenek moyangku, aku adalah keturunan ketujuh yang kata tanteku bisa menambahkan kekayaan hingga 7 turunan lagi. Dan restoran orang tuaku sebenarnya hanya kedok saja, menutupi keganjilan kalau mereka pemuja iblis berwujud ular. Maka dari itu setiap hari Kamis malam legi, ular yang diawetkan oleh leluhurku itu dimandikan air kembang, dan bilasan air itu ditampung di sebuah bejana, kemudian airnya dibuat masak di restoran tersebut. Ternyata inilah kekayaan keluargaku, memuja pada siluman ular. Meskipun tanpa buka restoran pun uang itu datang sendiri. Setelah ayah dan ibu melakukan persetubuhan dengan sesembahannya. Kini mumi ular yang diawetkan itu berhasil dibakar oleh teman lelaki itu, yang kini jadi suamiku. Di saat mumi ular itu dibakar, restoran serta rumah mewah keluarga pun hangus dilahap si jago merah karena korsleting. Jangan dikira ibu kota jauh dari mistik. Ini zaman cari uang susah, tapi inilah kisah nyata yang aku alami. Aku malu pada tetanggaku dan kini ikut suamiku berpindah ke kota Purbolinggo. Setelah kejadian itu semua tidak membuatku tenang. Masih sering aku mendengar desisan ular. Bahkan dalam mimpi pun aku sering dihantui teriakan ayah dan ibuku yang seakan menjadi budak di istana siluman ular. Namun berkat kegigihan suamiku yang selalu membimbingku dengan memperbanyak doa dan istighfar agar dijauhkan dari segala mara bahaya yang bersifat goib. Dan sampai kini pun aku masih sering trauma jika melihat ada ular di depanku. Ingatlah buat teman-teman semuanya, kekayaan di dunia itu tidak ada. Ingatlah buat teman-teman semuanya dan sobat-sobat Cemin dimanapun Anda berada, bahwa kekayaan di dunia itu tidak akan abadi, apalagi dengan cara memuja. Jika pemuja meninggal, maka alhasil kekayaan yang didapat hasil memuja itu pun akan ikut sirna. Maka dari itu pesan kami buat sobat-sobat Cemin dimanapun Anda berada, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kejarlah, carilah rezeki yang halal yang memang Allah berikan untuk kita. Dan jangan pernah sekali-kali Anda mengambil risiko untuk mencari cara mendapatkan kekayaan dengan cara memuja atau yang sering disebut dengan pesugihan. Baik, demikian cerita yang bisa kami sampaikan.
semoga bisa menghibur sobat-sobat cemen dimanapun Anda berada. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.